Halo. Jadi hari ini eh saya bakal ke Jakarta terus ke Hong Kong. Nah, ini nggak tahu nih nanti di airport kayak gimana, dokumennya apa aja yang mesti disiapin. Kemarin udah siap-siap sih kayak surat sehat, terus free covid, udah tes, rapid. Nanti kita lihat ya gimana. Hai Ola. Why are you crying? And my wife is driving me to the airport. So stay tuned. Ini Target. Gila sih. Ini airportnya sepi banget. I've been in and out of airport all over the world for the last maybe 10 years. I've never seen anything like this before. This is just devastating. So I'll keep you posted. My journey to Hong Kong today. Managed to check in at Garuda Indonesia. It was really smooth. Kita lihat proses selanjutnya. Nah, sekarang saya udah lagi di waiting room. Gila, nggak ada orang sama sekali. Tuh lihat, kosong. Jadi tadi waktu mau masuk bandara itu ada 1, 2, 3 checkpoint. Checkpoint yang pertama itu adalah kelengkapan dokumen surat-surat untuk memasuki area bandara. Yang pertama dicek itu adalah surat keterangan sehat, terus kemudian surat keterangan bebas COVID dari rapid test, karena tujuan saya Jakarta lanjut ke Hong Kong, jadi cuma butuh rapid test. Beberapa daerah emang butuh PCR atau swab ya, misalnya kayak Bali, setahu saya ada beberapa daerah lagi, bisa dicek di website masing-masing airline. Terus kemudian saya masuk ke counter cek dokumen. Yang kedua adalah counter cek dokumen airline, tapi bukan di check-in counter, ini masih di luar. Yang diperiksa sama kelengkapan dokumen, mereka meminta saya untuk mengisi formulir e-hack atau E-HAC. Jadi itu formulir karantina kesehatan pemerintah Indonesia, bisa diisi online, download aplikasinya ada di App Store, atau kalau yang di Play Store buat Android. Kalau yang App Store pakai iPhone itu bisa di websitenya Kemenkes. Mereka minta e-hack, mereka minta hasil lab rapid test saya, kemudian apalagi ya, sama checklist KTP. Udah. Setelah itu yang kedua. Yang ketiga masuk ke cek karantina. Jadi nanti data kamu diverifikasi, di stamp, terus kamu masuk ke karantina. Karantina ini cek lagi dokumennya, disesuaikan lagi sama mereka. Mereka meminta kamu mengisi e-hack itu, karena saya sudah mengisi online, jadi udah di print screen, ada barcode-nya. Mereka cek, kemudian mereka kasih stamp dan ditandatangani. Habis itu baru masuk area bandara untuk departure area untuk check-in. Check-in mereka cuman double check ulang lagi dokumennya, jadi 3 kali, 1, 2, 3, 4 kali sama yang pas waktu check-in itu. Udah, habis itu dikasih boarding pass. That's it. Sekarang menunggu. Ini datangnya lebih awal banget, karena kan dihimbau untuk datang 4 jam lebih awal ya. Tapi kenyataannya sih sebenarnya ini yang di Juanda sepi banget. Tapi ya, siapa tahu tiba-tiba rame gitu ya. Maksudnya penumpang membludak. Jadi saya takut sih berangkat lebih awal aja. To be honest, quite smooth sih. Tapi ya tetap ya, maksudnya kalau bisa stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Ini juga karena saya kan ada kerjaan, makanya harus traveling. Dan ini masih pakai masker.
For safety, I'm not gonna take off my mask. Okay. Now we're boarding the flight. Flight time to Jakarta will be 1 hour and 8 minutes. Thank you and we wish you a pleasant flight. Selamat datang di penerbangan Garuda Indonesia. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Silakan ambil pelampung, calungkan melalui kepala, kemudian kancingkan, dan eratkan dengan menarik tali. Untuk mengumpulkan pelampung, tarik tali ini sesaat sebelum meninggalkan pesawat. Atau gembungkan pelampung dengan meniup pipa ini. Cabut penyumbat baterai. Informasikan riwayat perjalanan selama ini. Agar terhindar dari virus corona, Kementerian Kesehatan menganjurkan Bapak Menlu untuk selalu menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan sabun ataupun menggunakan cairan pembersih tangan secara teratur. Tidak menyentuh bagian wajah jika tangan kotor dan menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Kami informasikan bahwa Garuda Indonesia berupaya mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada seluruh armada. Terima kasih. Jakarta. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan dimohon untuk menghubungi petugas jalan kaki di bagian bidang pesawat.
So, we are now in Jakarta. The first leg is done. My connecting flight to Hong Kong is going to be 10 minutes past midnight. So I have several hours waiting here in Jakarta. So we just see how it goes. I mean, we made it so far from Surabaya to Jakarta pretty easy. Got all document checked. And now I'm just going to collect my bag and proceed to the international departure. So I'll see you in Hong Kong later. Tuh, banyak banget toko-toko yang tutup dan lampunya juga sebagian dimatiin. Mungkin untuk menghemat energi juga. Plus ini kan emang sepi banget tuh airportnya. Tadi ngeliat di board itu banyak banget flight yang di cancel. Sepi banget. Gila, ini sih parah. Ini di Terminal 3 Soekarno-Hatta, departure level yang bagian internasional. Buka pintu. Meet our butler. We'll see. So, masih ada beberapa toko yang buka. Ini duty free shopnya masih ada satu yang buka. Ada coffee shop yang buka juga. Ada pharmacy di Terminal 3 ya ini. Tapi ini sih parah banget sih. Kita di gate 8. Oke, ini sekarang saya udah di gate. Lagi nunggu flight yang ke Hong Kong. Flightnya masih 2,5 jam lagi. Jadi tadi kalau yang waktu connecting kan saya dari Surabaya ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Hongkongnya nggak ada cek dokumen apa-apa sih. Mereka nggak minta free COVID atau surat keterangan sehat. Mereka cuma ngecek Hongkong ID saya. Karena kayaknya, Hong Kong sebenarnya sudah mulai bisa dibuka untuk transit passenger. Jadi kalau misalnya kalian mau misalnya ke Amsterdam gitu ya, transit di Hong Kong itu udah bisa. Sebelum-sebelumnya kan memang belum bisa. Pesawat Asiana Airlines dengan nomor penerbangan lagi ada announcement, nggak kedengaran suaranya. 2 tujuan Incheon. Dipersilahkan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih. Nah, terus Your attention please. This is the final call for passengers of. Oke, lanjut lagi. Jadi sekarang penumpang yang transit di Hong Kong udah mulai bisa. Cuman kan final destination saya memang Hong Kong. Kayaknya mereka kalau yang tujuan akhirnya Hong Kong hanya boleh resident sama citizen aja yang baru boleh masuk ke Hong Kong. Jadi tadi mereka ngecek Hong Kong ID saya. Terus udah gitu aja sih, cuma Hong Kong ID yang mereka tanyain. Terus sama ada aplikasi dari pemerintah Hong Kong yang harus di-download dan diisi datanya. Karena besok begitu sampai Hong Kong, saya harus menjalani tes swab COVID dan menunggu sampai hasilnya keluar di Asia World Expo, baru diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing dan menjalani karantina selama 2 minggu. Nanti dikasih tracing bracelet yang nggak boleh dilepas selama 2 minggu ke depan. Kalau dilepas itu nanti connect sama GPS ya, karena ada aplikasi yang harus di-download di handphone, dan kalau ketahuan bisa di-track kan oleh GPS itu, meninggalkan rumah kena denda 25.000 Hong Kong dollar. So now we're gonna enjoy waiting sambil mungkin baca buku sama mainan iPad. Okay. Now we're ready to board 6798. So they're checking all the documents. Kita ngantri aja di sini.
jaga jarak. Ibu jaga jarak, ibu jaga jarak. Ada yang kita lihat nggak? Silakan. Halo, selamat malam. Malam. Silakan. Iya. Mohon maaf, boleh dibuka dulu maskernya? Masih. Pak Yusuf pribadi? Ya. Terima kasih. Masuknya dari sini semua, Bang. Itu jangan dibuat tutup. Dari sini aja semuanya. So, boarding menuju Hong Kong. Ada pemeriksa atas. Long time no see, Cafe. What's up, Ben? Say hi to my camera. Here we go. Hi, thank you. 43A. 指示到最近嘅逃生出口。Our crew are pointing out the exits now。機艙服務員正為你指示逃生出口。Please take a look at your safety card for what to do in the unlikely event of an emergency。請查閱你嘅安全指示卡，了解緊急事故嘅逃生程序。Now that we're almost ready for takeoff, make sure Cabin crew, prepare for departure and a cross-check. Thank you. cable and TV are put away. Your seat should now be in the upright position and your seatbelt fastened。我哋即將起飛，請確保你嘅接台同電視已經收好。請將椅背較直同扣好安全帶。Finally, and just as importantly, enjoy the journey。最後，祝各位旅途愉快。Arriving into Hong Kong around 5:30 in the morning. Now we gotta run to proceed to the immigration and the quarantine. Oh my god, long time no see. Here we go. Travel here.
akhirnya selesai juga, nunggu dari jam setengah 7 pagi sampai sekarang jam 3 baru selesai. Jadi naik shuttle bus ke airport, terus naik taksi balik ke rumah. Ini udah the next day. Akhirnya ya udah sampai apartemen kemarin sore jam berapa ya? Sekitar jam 4, jam 5-an gitu deh. Dari Surabaya. Terus tidur. Gila, gue tidur dari kemarin sampai sekarang nih baru bangun. Jadi pas nyampe Hong Kong itu ada beberapa pemeriksaan dokumen. Yang pertama kan untuk saat ini yang masih boleh masuk itu cuman residen doang sama citizen yang boleh masuk ke Hong Kong. Transit boleh sih di Hong Kong. Kalau misalnya kalian ada flight ke Europe misalnya, transit di Hong Kong boleh. Batas maksimal transitnya kalau nggak salah 8 jam. Cuman bisa dicek ya di websitenya IATA. Begitu sampai di Hong Kong, nanti kalian akan disuruh download apps. Sebenarnya download appsnya bisa waktu pas di Jakarta sih udah bisa di-download. Diisi personal detail, segala macam, alamat. Nah, nanti kalian akan dibawa ke Asia World Expo. Asia World Expo itu kayak semacam Superdome gitu, tempat biasanya konser artis-artis yang kayak Maroon 5, Justin Timberlake kayak gitu-gitu. Nah, dibawa ke situ nanti. Oh, sebelum dibawa ke situ di airport nih dipasangin tag kayak beginian. Udah kayak penjara tahanan rumah cuy gue. Terus habis dipasangin beginian, ini nanti di-connect sama ada aplikasinya yang bisa di-download di handphone. Habis itu kalian dibawa ke Asia World Expo, disuruh diambil sampel saliva, deep throat saliva, jadi kayak gitu, terus diludahin, terus nanti dites sampel salivanya, dan itu nunggu 9 jam. Literally gue ngasih sampel saliva gue itu jam 6.30. The result came out jam 3 lewat, like 3.15 sore. Itu duduk, ada bangku kecil, ada tempat duduk, dan itu gede banget ya, namanya Superdome kan banyak banget orangnya, itu per flight gitu dipisah-pisahin gitu. Duduk di situ 9 jam, gue udah kayak orang mau gila. Dan dikasih air mineral 1 botol sama sandwich doang. That's all you get for like 9 hours waiting. Udah habis itu jam 3.15, saya sempet deg-degan juga sih, maksudnya kan gue udah rapid test 2 kali ya di Indo, di Surabaya. Tapi ya tetap aja, maksudnya kayak lu nunggu 9 jam itu mati gaya. Jam 3.15 ada orang yang datang dikasih tahu, okay, your result came out negative gitu. Terus gue bisa pulang, pasangin bracelet, dan sekarang gue harus stay di rumah selama 2 minggu, nggak boleh kemana-mana. Not even leaving my apartment door. Nanti hari ke-12 gue harus ngasih sampel saliva lagi buat dites ulang apakah gue ada COVID atau enggak. Jadi ya seperti itu ya, bagaimana Hong Kong bisa mengontrol dan membatasi persebaran kasus coronavirus 2019, COVID-19. Tapi ya so far mereka udah nggak ada, udah bisa dibilang free COVID sih, udah nggak ada domestic transmission dan semuanya udah beres. Makanya mereka sekarang lagi kayak kalau ada orang yang masuk ke negaranya mereka harus di karantina 2 minggu di rumah masing-masing dan harus dites. Seandainya hasil tes kalian positif waktu kemarin di Asia World Expo itu, kalian akan dibawa ke medical facility. Ada 2 kemungkinan. Kalau kalian traveling sendiri, kalian akan dibawa ke medical facility. Kalau kalian traveling in a group, misalnya sama keluarga atau sama temen, and tinggal in the same address ya, tinggal dalam satu alamat yang sama, yang positif akan dibawa ke medical facility. Dan kalau misalnya travel companion kalian itu negatif hasil tesnya, akan dibawa ke government facility. Jadi itu adalah kayak semacam government housing, kayak apartment building gitu, yang mungkin 2 bedrooms ya, 2 bedrooms apartment building. Jadi nanti kalian akan dibawa di situ, di karantina di situ. Kalau hasil kalian negatif, tapi travel companion kalian hasilnya positif. Jadi itu aja pengalaman yang bisa gue bagi. My travel experience dari Surabaya sampai ke Hong Kong in the middle of the pandemic. Gue cuma mau bilang,
tinggal di rumah if it's possible. Tapi kalau memang kalian harus traveling dan pergi meninggalkan rumah, use universal precaution. Kalian harus benar-benar hati-hati, maintain personal hygiene at all times, jaga jarak sama orang lain. Gue setuju banget, banyak banget quote yang bilang stay at home itu bukan you're stuck at home, you're safe at home. Itu bener banget sih, gue ngerasain banget waktu gue sempet deg-degan sih dari Surabaya sampai ke Hong Kong, karena I've been exposed to so many people, dan I've been in a closed compound environment, terutama di dalam pesawat yang air circulationnya sangat-sangat buruk, kita tahu. So kemungkinan you're catching the virus is very big gitu loh. Tapi I have no option, gue mesti balik ke Hong Kong buat bekerja gitu loh. Tapi if you guys have the option to stay at home, do it. Stay at home, protect yourself and protect your family. So stay healthy, stay happy, and I'll see you on my next vlog.